HM Unmul, ya. Dan di sini ada Esya Putrananda, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Oke, selamat datang. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang aksi kawan-kawan kemarin ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kronologi dari aksi yang terjadi kemarin. Jadi kan pertama itu kan kita kan ada sebelumnya kan kita mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pejuang Demokrasi kan Mbak. Nah itu kan bukan aliansi dalam artian kita sudah di dalam satu wadah itu Gerakan Mahasiswa Pejuang Demokrasi. Nah di situ kami memang sudah kaji betul-betul ya undang-undang MD3 ini. Nah kami sepakat menolak revisi. Oktavianus melaporkan untuk Humas DPRD Kaltim. Menanggapi statement dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai tanggung jawabnya dia tentang permasalahan tambang yang saat ini lagi terjadi korban-korban tambang. Satu korban meninggal, satu pemerintah yang saat ini yang kita dengar sendiri dari wartawan bahwasanya ada yang meninggal, tidak ada kata bahasa empati, tidak ada bahasa kepedulian yang dilakukan pemerintah Kalimantan Timur, yaitu pemerintah daerah kita pada saat ini. Itu poin yang ketiga. Dan poin kedua dan poin ketiga, hari ini kampus yang harus steril dari politik praktis itu dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang masuk ke dalam kampus. Dan kami minta kepada, dan ini adalah kecaman kami yang pertama buat ketua KPU dan ketua Panwaslu, ketika ketua KPU dan ketua Panwaslu tidak mampu untuk mensterilkan kampus dari praktek-praktek politik praktis, jangan salahkan kami sebagai mahasiswa akan membawa lebih besar masa daripada ini turun ke jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korlap terakhir, korlap. Dari saya Pak ya. Mungkin cuma saya ingin mempertanyakan aja. Kan di sini juga Bapak bilang tadi bahwasanya DEKAN tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan terhadap pemberhentian Bupati Ma tersebut. Jadi kami menginginkan estimasi waktu, kira-kira kapan keluar keputusan itu dari rektorat, yayasan ataupun dekanat sekalipun. Kalau memang sekiranya Bapak tidak bisa memberikan estimasi waktu, kami yang memberikan estimasi waktu, yaitu seminggu. Kalau dari kami seminggu, meminta untuk keputusan itu sudah final. Apapun keputusannya kami bakal terima. Kalau memang keluar dari apa yang memang kami inginkan, kami akan terus lanjutkan ini sampai akhir titik darah penghabisan kami. Mungkin itu aja dari kami Pak, dari saya terkhususnya. Bila itu hidayah, yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, titip salam buat Pak Isran Pak. Tolak habis semen, tolak habis semen, sekarang juga. Tolak habis semen, tolak habis semen, sekarang juga. Mohon maaf sekali lagi, kami menghargai apa yang menjadi apresiasi teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Tapi Pak Hadi yang mau berdialog, bukan Pak Isran yang anti dialog. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kita Samarinda, kita Kalimantan Timur. Khawatir, undang-undang ini dibuat untuk membungkam rakyat Indonesia seperti di zaman Orde Baru. Pas di Aliansi Kaltim Bersatu, untuk poin-poin tuntutan hari ini kita ada bawakan 3 tuntutan. Yang pertama, kita menolak keras hasil revisi Undang-Undang KPK yang dimana sesuai amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK itu harusnya diperkuat, KPK itu harusnya didukung. Tapi yang terjadi itu kontradiksi, malah sebaliknya. KPK malah dilemahkan secara kelembagaan dan dilemahkan secara kewenangan. Sangat jelas Undang-Undang ini dibuat secepat kilat, bagaikan petir yang menyambar langsung diketok. Untuk siapa pertanyaannya? Jawabannya adalah bukan untuk rakyat, tapi untuk konglomerat, untuk elit-elit politik, untuk orang-orang yang punya kepentingan. Kepentingan siapa? Bukan kepentingan rakyat, tapi adalah kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, kami menolak untuk kembali ke rezim Orba. Gimana itu rezim Orba? Rezim yang semuanya dibungkam. Disitulah muncul dari kata Wiji Tukul bilang lawan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengkritik. Ketika kita mengkritik itu dibilang makar. Ketika kita mengkritik dibilang fitnah. Ketika kita mengkritik dibilang penghinaan. Untuk spesifikasinya mungkin sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan amanat reformasi, KPK itu harusnya dikuatkan, KPK itu harusnya didukung. Sesuai juga dengan janji kampanyenya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, KPK ini bukan malah dilemahkan, baik secara kelembagaan maupun secara kewenangannya. Sekarang
Pak Presiden punya dua pilihan. Beliau Alhasil, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi secepatnya mengeluarkan aparat hari ini yang kemudian selalu represif dari gerakan-gerakan mahasiswa dan sampai mereka terlena dengan kekuasaannya. Nah, kemudian mahasiswa hadir itu adalah sebagai bentuk daripada pengingatan, bahkan membentuk kritis mahasiswa. Bagaimana kemudian kawan-kawan juga tahu gejolak di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru Indonesia itu semua masyarakat, semua kalangan mahasiswa menyuarakan bahwa menolak. Bahkan tidak ada sikap yang jelas, dan kami menuntut bahwa Presiden harus secepatnya mengeluarkan Perpu. Ketika mahasiswa diam, maka para kaum penguasa itu akan berleha menikmati singgasana yang kemudian mereka perebutkan. Jangan pernah takut di jalan kebenaran, dan jangan pernah takut untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran, karena mahasiswa itu punya yang namanya nilai-nilai independensi yang tinggi. Didiklah pemuda dengan organisasi, dan didiklah penguasa dengan sebuah perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami juga tidak ada upaya-upaya untuk membuat kerusuhan, dan juga kami meminta untuk DPRD sesegera mungkin mendatangi kami dan berdialog bersama kami untuk menyepakati apa yang memang menjadi tuntutan kami. Begitu. Kami menunggu sampai dengan jam 6. Kalau semisalnya dari jam 6 itu tidak ada itikat baik dari DPRD, kami akan lanjutkan aksi ini sampai dengan tercabutnya Omnibus Law dan disepakati oleh Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim. Kami masih sama dan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan senasional, yaitu cabut Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Kalau kami menginginkannya, kami semua masuk dalam gedung DPRD. Itu tuntutan kami dan itu golosnya kami. Dan kami mengajak DPRD Kaltim untuk menyepakati apa yang menjadi aspirasi kami. Seperti itu.